Kita lanjut bahas PTT Kasarapi episode 758. Oke lah, nggak usah banyak meng-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Yuan Shuji telah dibuat sangat emosi dengan seorang Soyen, dan kemudian saat ini fluktuasi yang dilepaskan dari pedang merah tuanya menjadi semakin menakutkan. Bahkan raut wajah dari pemimpin makam suci abadi dan juga 4 orang lainnya kali ini telah berubah menjadi sangat jelek. Tidak butuh waktu yang lama, Raja Yuan Shuji melambaikan pedangnya dan kemudian kekuatan merah berubah menjadi ribuan pedang yang langsung mengarah kepada Soyen serta yang lain. Hal itu membuat Soyen tiba-tiba saja mengatakan, "Kalian cepat pergi dari dalam tempat ini." Bagaimanapun juga Soyen tahu bahwa pemimpin makam suci abadi dan juga orang lainnya telah terluka. Sementara kekuatan tempur dari Raja Yuan Shuji sangat menakutkan. Dalam pertempuran kali ini mungkin Soyen akan mengerahkan seluruh kemampuan di dalam dirinya, dan dia tidak bisa melindungi orang lain jika pemimpin makam suci abadi dan juga yang lainnya yang sudah terluka itu tetap berada di dalam tempat ini. Hanya akan menjadi beban untuk Soyen. Mendengarkan ucapan seorang Soyen membuat pemimpin istana surgawi kuno tiba-tiba saja langsung berteriak, "Kau jangan sok kuat, bocah sialan. Pemimpin makam suci abadi adalah orang yang cerdas. Dia telah mengerti apa yang akan dilakukan Soyen," dan kemudian segera berkata kepada 4 orang lainnya, "Ayo, cepat kita tinggalkan tempat ini. Bahkan dengan kekuatan kita tidak bisa memberikan banyak bantuan pada Soyen. Daripada menjadi beban, kita harus segera pergi." 3 orang yang lainnya hanya bisa menganggukkan kepalanya, sementara pemimpin istana surgawi kuno dengan berat hati juga langsung pergi untuk mengikuti pemimpin makam suci abadi. Sikap dari Soyen sebenarnya membuat mereka cukup ragu, tapi kali ini karena Soyen telah berinisiatif untuk menantang Raja Yuan Shuji seorang diri, mungkin dia telah memiliki keyakinan. Melihat 5 orang akan melarikan diri dari dalam tempat ini, tiba-tiba saja serangan yang diarahkan pada Soyen kali ini diputar balikan untuk menyerang pemimpin makam suci abadi serta 4 orang yang lain. Hal itu dia lakukan sambil berkata, "Ingin kabur ya? Tidak seorang pun bisa melarikan diri tanpa izinku." Kekuatan pedang-pedang yang sangat menakutkan itu telah melesat dengan sangat cepat. Namun tiba-tiba saja Soyen menghentakkan kakinya di udara. Lautan api kini telah langsung menyebar dan kemudian menghancurkan serangan pedang sehingga tidak mampu mengenai tubuh pemimpin makam suci abadi dan juga yang lainnya, membuat 5 orang itu berhasil meloloskan diri dari tempat ini. Melihat serangannya telah dihancurkan oleh Soyen, membuat Raja Yuan Shuji kemudian mengatakan, "Apakah itu layak? Hanya demi menyelamatkan penjahat-penjahat bayaran itu, kau telah menempatkan dirimu sendiri ke dalam bahaya dengan menantangku. Selain itu Soyen, kau tidak tahu kekuatanku yang sebenarnya." Meskipun Raja Yuan Shuji mengatakan hal seperti ini, tapi dia tahu bahwa serangan yang dia luncurkan barusan merupakan serangan yang sangat kuat. Tapi Soyen bisa menghancurkannya hanya dengan 1 hentakan kaki. Hal ini telah menunjukkan dan juga membuktikan kekuatan Soyen yang tidak bisa diremehkan. Namun Soyen sambil dengan tersenyum, dia pun mengatakan, "Alasanku ingin menantang dirimu karena aku memiliki rencanaku sendiri. Sudah lama sekali aku tidak merasakan tekanan yang besar seperti ini di dalam lubuk hatiku yang paling dalam. Tapi ini bukan tekanan rasa takut, melainkan rasa gembira. Karena semakin besar tekanan dari lawan kuat yang aku temui, maka semakin besar pula keuntungan yang aku dapatkan." Raja Yuan Shuji, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius dan kemudian dia mengatakan, "Oh, ternyata begitu ya. Jika begitu, ayo kita bertempur. Aku sebenarnya juga ingin melihat seperti apakah kekuatan dari keturunan klan Xiao ini. Namamu selalu disebut-sebut oleh banyak orang di dalam ras jahat asingku, seolah-olah kau adalah legenda yang hidup." Raja Yuan Shuji langsung membuka jubah hitamnya dan kemudian menunjukkan tubuhnya yang asli, yang kali terdapat garis-garis jahat. Soyen tidak berani meremehkan kekuatan dari orang ini dan kemudian dia langsung menampilkan teknik setengah dewa. Kekuatan api suci, bentuk istana api. Dengan kekuatan mantra api dan juga api suci yang berada di dalam tubuhnya, Soyen pun dengan cepat membentuk teknik setengah dewa. Dan kali ini
sebuah istana api yang besar telah muncul di belakang dari seorang Xiaoyan. Tanpa ragu lagi Xiaoyan langsung bergabung dengan istana api tersebut dan kemudian dia duduk di tengah-tengah istana api. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat ke arah Raja Yuan Shuji dengan tenang. Seolah-olah kali ini Xiaoyan merupakan raja api yang telah turun dari langit untuk memusnahkan kejahatan di dalam dunia ini. Raja Yuan Shuji hanya tersenyum ketika melihat Xiaoyan menampilkan teknik setengah dewa. Dan kemudian dia berkata, kekuatan yang kau tampilkan memang jauh lebih kuat jika dibandingkan para cecunguk-cecunguk tadi. Tapi Xiaoyan, aku rasa hanya dengan kekuatan seperti ini tidak bisa mengalahkan diriku. Namun, keberanianmu cukup luar biasa dan kau memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Rasakanlah, kekuatan pedang tidak berujung, 10.000 cahaya, pedang pemusnahan. Raja Yuan Shuji kemudian membaca sebuah mantra-mantra misterius yang sangat rumit. Sesaat kemudian, pedang merah tua di telapak tangannya berkedip, lalu memancarkan sinar merah yang cukup gelap dan kemudian berubah menjadi pedang merah raksasa. Tanpa ragu lagi, Raja Yuan Shuji pun menebaskan pedang merahnya itu pada istana api milik Xiaoyan. Akhirnya, pung! Degar! Kedua serangan itu pun berbenturan satu sama lain. Ledakan yang mengerikan menyebar dalam seketika. Bahkan kehampaan ini bergetar dengan hebat. Api yang cemerlang dan juga sinar cahaya merah hitam telah berhamburan secara acak kemana-mana. Lalu, detik berikutnya, dar! Istana api milik Xiaoyan hancur lebur. Tubuh dari Xiaoyan terdorong mundur beberapa langkah. Lalu dia pun memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Bagaimanapun juga Xiaoyan masih memiliki celah kekuatan di antara keduanya. Jadi hal itu membuat Xiaoyan cukup sulit untuk melawan Raja Yuan Shuji ini. Dengan pandangan mata yang tajam, Xiaoyan pun melihat Raja Yuan Shuji. Dan kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, kekuatan orang ini memang tidak bisa dianggap remeh. Namun, kali ini darah di dalam tubuhku menjadi memanas. Aku cukup penasaran dan juga semakin tertarik dalam pertarungan kali ini. Seolah-olah ada kegilaan dalam pandangan mata dari Xiaoyan. Di sisi lain, Raja Yuan Shuji melihat Xiaoyan dan kemudian dia mulai mencibir. Xiaoyan, apakah hanya seperti ini saja kekuatan yang kau miliki? Tunjukkan jika kau masih memiliki hal yang lainnya. Namun jika tidak, mungkin kau akan tewas di dalam tempat ini. Sebuah ide gila tiba-tiba muncul di dalam pikiran dari Xiaoyan dan dia pun berkata, sepertinya aku hanya bisa mencoba trik itu. Kuharap tidak ada kesalahan. Sumber api suci yang diberikan oleh 3 wanita telah digunakan oleh Xiaoyan 1 kali dan tidak mungkin bagi dirinya untuk membentuk api teratai 17 warna. Karena jika hal itu dilakukan kembali, maka kekuatan dari sumber api suci akan terserap dan bisa jadi hal itu melemah sepenuhnya, lalu memperburuk kondisi dari sumber api suci tersebut. Jika tidak ada api suci dari wanita-wanita itu, hanya mengandalkan 9 api suci yang dimiliki oleh Xiaoyan, kekuatan ini belum mampu menghadapi Raja Yuan Shuji. Namun Xiaoyan masih memiliki ide gila lainnya, dan itu adalah menggabungkan 3 atribut di dalam tubuhnya, yaitu atribut api, air, dan juga petir. Jika Xiaoyan berhasil dalam penggabungan ketiga atribut ini, maka dia pasti akan memiliki sebuah kekuatan untuk mampu melenyapkan Raja Yuan Shuji. Namun jika serangan ini gagal, Xiaoyan akan menggunakan kartu trapnya yang lain, yaitu pedang pembunuh dewa. Sambil melihat Raja Yuan Shuji, Xiaoyan tersenyum dan kemudian dia sekali lagi menganggukkan kepalanya sambil berbicara, aku memang hanya bisa mencoba cara itu. Pertempuran Xiaoyan dan juga Raja Yuan Shuji menjadi semakin memanas saja. Namun kali ini di seluruh wilayah dari Lautan Reinkarnasi juga telah berkecamuk. Bahkan pinggiran Laut Reinkarnasi telah diselimuti awan-awan gelap yang jahat, disertai petir-petir hitam, seolah akan ada badai yang datang. Setelah pemimpin makam suci abadi meninggalkan tempat dari Xiaoyan berada, dia telah memimpin pasukan koalisi untuk mundur ke tepi dari Laut Reinkarnasi, dan mereka berinisiatif untuk pergi menuju pusat dunia manusia demi bisa mencari bantuan dari pasukan penyelamat
Hanya saja ketika kelompok ini telah tiba di tepi lautan reinkarnasi, mereka telah melihat adanya awan-awan hitam yang sangat jahat serta kedap udara. Ketakutan muncul di dalam hati semua orang, karena kali ini mereka merasa sudah tidak ada jalan keluar dari dalam lautan reinkarnasi. Karena tempat ini telah sepenuhnya diselimuti oleh energi dari awan hitam jahat. Melihat pada awan hitam itu, pemimpin makam suci abadi tiba-tiba saja mengatakan, sepertinya ada kekuatan yang tidak dikenal telah bersembunyi di balik awan hitam. Bahkan bau busuk juga telah disebarkan dari awan hitam. Dan kali ini ketakutan yang tidak pernah berakhir secara diam-diam merasuki ke dalam jiwa banyak orang. Mata dari pemimpin makam suci abadi menjadi sangat serius ketika dia menyaksikan awan hitam terus bergulung-gulung seolah menelan lautan reinkarnasi ini. Dan kekuatan seperti itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh banyak orang. Tiba-tiba saja pemimpin makam suci abadi berteriak pada semua orang di belakangnya, kita harus membuat terobosan. Sekalipun kita berusaha sekuat tenaga, kita harus bisa membuat celah pada awan hitam itu dan kemudian melarikan diri dari dalam tempat ini. Jika tidak, perjalanan kita akan sia-sia. Dipimpin oleh pemimpin makam suci abadi, dari dalam tubuh orang-orang ini langsung memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dan kemudian hal itu pun ditembakkan ke dalam awan hitam supaya orang-orang ini bisa melarikan diri dari dalam tempat ini, kemudian meminta bantuan yang lebih banyak lagi. Kita berpindah ke tempat dari Zhou-Yan berada. Pandangan mata Raja Yuan Suci terus melihat Zhou-Yan yang hingga detik ini masih terdiam. Dan kemudian dia tersenyum dengan penuh penghinaan lalu mengatakan, seorang yang bermartabat dari aliansi api abadi ternyata hanyalah sebuah nama palsu. Zhou-Yan, ucapkan kata-kata terakhirmu, karena yang disebut sebagai keturunan klan Zhao tampaknya tidak sekuat yang dibicarakan akhir-akhir ini. Zhou-Yan tidak menanggapi ucapan Raja Yuan Suci dan dia secara perlahan mengaktifkan 3 kekuatan dari inti Dao di dalam tubuhnya, yaitu air, api, dan juga petir. Penggabungan ini membutuhkan waktu, terlebih lagi situasi yang dihadapi Zhou-Yan sungguh di luar dugaan. Dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan api suci ketika melawan Raja Suisi. Meskipun Zhou-Yan telah menyerap kekuatan dari pasukan yang dibawa Raja Suisi, tapi hal seperti itu tidak meningkatkan kekuatannya sendiri. Melihat sikap dari Zhou-Yan yang masih diam saja, Raja Yuan Suci tidak sabaran. Kemudian dia mengulurkan pergelangan tangannya lalu mencubit pelan kekuatan api yang berada di sekitar Zhou-Yan yang tiba-tiba saja dar. Lautan api suci yang diciptakan Zhou-Yan itu pun hancur lebur. Dan kali ini sebuah kekuatan menakutkan ditunjukkan oleh seorang Raja Yuan Suci yang seolah-olah membuat seluruh dunia hanya bisa terdiam. Wajah Zhou-Yan telah berubah menjadi cukup serius untuk kali ini. Tidak lama kemudian Raja Yuan Suci juga telah mengayunkan pedangnya. Seberkas cahaya pedang yang berwarna merah ini telah langsung meluncur dengan sangat cepat menuju ke tempat dari Zhou-Yan. Tampaknya dia ingin melenyapkan Zhou-Yan hanya dengan satu gerakan. Namun Zhou-Yan tidak peduli dengan serangan yang diluncurkan Raja Yuan Suci tersebut. Pada akhirnya Zhou-Yan hanya bisa mengaktifkan kekuatan sisik naganya. Lalu diang! Serangan pedang itu pun menghantam sisik naga dari Zhou-Yan, yang kemudian kekosongan bergetar. Pakaian dari Zhou-Yan langsung terkoyak. Bahkan perlindungan dari sisik naga kali ini telah memiliki bekas luka yang menarik perhatian. Rasa sakit telah merasuk dalam jiwa dari Zhou-Yan, membuat seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat. Namun Zhou-Yan tidak peduli dengan hal seperti ini. Dia sangat gigih menghadapi siksaan yang begitu menyakitkan. Dan Zhou-Yan kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ternyata serangan pedang dari Raja Yuan Suci bahkan lebih mengerikan, seperti apa yang dibayangkan. Beban yang ditanggung oleh tubuh dari Zhou-Yan menjadi semakin besar. Jika terus seperti ini, mungkin Zhou-Yan ketika sisik naganya hancur lebur, dia juga akan terluka parah. Tiba-tiba saja Zhou-Yan segera berteriak, kekuatan api!
tanpa ragu lagi, kekuatan api keluar dari dalam tubuh Soyen, dan kemudian hal itu pun menahan gelombang jahat dari Raja Yuan Shuji. Selanjutnya, Soyen juga berteriak, kekuatan air. Kali ini, berbagai kekuatan air yang tidak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi tirai air sebening kristal yang langsung menyelindungi tubuh dari Soyen. Selanjutnya Soyen juga kembali berteriak, kekuatan petir. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan petir menyebar di dalam tubuhnya dan kemudian menimbulkan suara gemuruh serta bergetar di dalam tempat ini. Tidak butuh waktu yang lama, tiga kekuatan yang sangat berbeda telah menyelimuti tubuh dari Soyen. Aura yang dahsyat dan juga menakutkan terpancar darinya. Hal itu membuat Raja Yuan Shuji menjadi cukup terkejut dan hanya bisa menelan ludahnya sendiri. Awalnya dia mengira bahwa Soyen sudah kehabisan tenaga ketika melawan dirinya, tapi tidak disangka bahwa bocah ini masih memiliki kemampuan lain yang telah dia sembunyikan. Melihat tiga atribut dengan kekuatan berbeda seperti itu, yang awalnya terkejut kali ini langsung berubah menjadi keserakahan. Tanpa ragu lagi, Raja Yuan Shuji mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan kemudian dia mengatakan, kekuatan pedang tidak berujung, hancurkan. Tanpa ragu lagi dia meremas pedang merah tua di tangannya, lalu tiba-tiba dar, pedang itu pun hancur lebur menjadi untayan-untayan energi yang berwarna keruh, dan ini terbang menuju ke arah Soyen. Sekarang tempat ini tidak hanya dipenuhi oleh aura jahat, tapi juga aura yang sangat mengerikan dari pecahan pedang merah. Kehampaan bahkan runtuh dalam sekejap. Lalu kekuatan pedang yang telah hancur itu pun berubah menjadi tetesan-tetesan yang berwarna merah hitam, lalu mengepung tubuh dari Soyen. Menghadapi serangan yang sangat mengerikan dari Raja Yuan Shuji, tubuh dari Soyen sedikit bergoyang dan kemudian dia langsung tersenyum. Di telapak tangannya saat ini sudah menggenggam sesuatu yang seperti jantung, dan kemudian kekuatan air, api, dan petir berdetak pelan di jantung tersebut. Hal ini juga telah memancarkan sebuah paksaan yang tidak bisa dijelaskan. Soyen kemudian mengatakan, mari kita gunakan langkah ini untuk memutuskan hasil pertempuran kita berdua. Lalu, Soyen menjentikkan jarinya. Jantung dengan tiga atribut itu pun melesat ke arah cairan merah hitam dari Raja Yuan Shuji. Tiba-tiba saja, ketika hal seperti ini saling bersentuhan, gelombang energi yang tidak terlukiskan langsung meledak sepenuhnya, membuat seluruh dunia ini terdistorsi, seolah-olah akan hancur kapan saja. Kekuatan dari tiga atribut menyapu dan juga meledakkan segalanya. Bahkan kekuatan-kekuatan jahat saat ini juga langsung dilenyapkan. Menyaksikan hal seperti itu membuat Raja Yuan Shuji sangat ketakutan. Bahkan kekuatan cairan merah hitam miliknya ini telah lenyap, dan kemudian jantung itu masih melesat menuju ke tempat sang Raja Yuan Shuji. Kebanggaan serta kesombongan di dalam pandangan matanya ini telah lenyap seketika, dan itu telah digantikan oleh rasa takut tiada henti. Memperhatikan jantung dengan tiga kekuatan telah berada di hadapannya, membuat Raja Yuan Shuji tiba-tiba saja berkata dengan nada yang muram, aku tidak menyangka bahwa kau akan mengalahkan raja ini dengan cara yang menakutkan. Tapi Soyen, bahkan jika kau berhasil mengalahkan raja ini dalam pertempuran lautan reinkarnasi ini, dunia 1000 besar milikmu akan kalah. Suara panik telah diucapkan oleh Raja Yuan Shuji. Namun Soyen tidak peduli dengan ucapan dari orang ini, dan dia mengendalikan jantung dengan tiga kekuatan itu untuk langsung mengelilingi tubuh Raja Yuan Shuji. Soyen kemudian mengatakan, Raja Shuji dan juga pasukannya telah aku lenyapkan, dan kali ini kau dan juga pasukanmu mungkin juga akan bernasib sama. Meskipun raja asing itu sangat kuat, tapi kau juga tidak boleh meremehkan kekuatan dari dunia 1000 besar. Demi menghancurkan seorang Soyen, Raja Yuan Shuji telah menghancurkan pedangnya sendiri. Benda itu telah dibentuk menggunakan kekuatan asal di dalam dirinya. Dan setelah kehilangan pedang merah tua, maka aura di dalam tubuh Raja Yuan Shuji juga melemah. Amarah di dalam tubuhnya telah membesar
karena hanya menyisakan energi dari ras jahat asing yang menyembur keluar dan terus-menerus mencoba melakukan perlawanan pada jantung 3 kekuatan milik Soyen. Namun karena jantung ini dibentuk oleh 3 atribut, hal itu telah mencapai kekuatan tempur yang jauh melebihi ekspektasi dari raja ras jahat asing ini. Sekeras apapun Raja Yuan Shuji berjuang, dia tidak bisa meloloskan diri dari pengepungan kekuatan 3 atribut. Senyum Soyen sekarang telah berubah menjadi sangat serius dan dia menyadari bahwa sebenarnya Raja Yuan Shuji berniat untuk meledakkan dirinya sendiri. Kepanikan serta ketakutan nampak jelas di raut wajahnya. Dia mampu berdiri di puncak dunia adalah karena usahanya sendiri, dan kali ini tidak habis pikir bahwa dia akan kalah di tangan dari seorang bocah seperti Soyen. Namun Soyen tidak ragu-ragu untuk langsung mengatakan, kekuatan api, air, dan juga petir, lenyapkan kejahatan. Soyen mempalkan tinjunya dan kemudian riak-riak energi yang sangat menakutkan terpancar jelas dari jantung 3 elemen itu. Tidak lama kemudian, dar, jantung 3 elemen ini telah langsung meledak dalam seketika. Dan kemudian Raja Yuan Shuji yang terkurung di dalam energinya juga hancur berkeping-keping. Kali ini sebuah api hitam kecil muncul darinya dan terus menyusut, karena inilah energi asal dari Raja Yuan Shuji. Raungan yang menyedihkan terdengar dari api hitam kecil itu, dan kemudian saat ini dengan cepat api hitam kecil menyusut lalu meredup. Ada jejak-jejak kehancuran total dari dalamnya. Raja Yuan Shuji yang telah berubah menjadi api hitam kecil itu pun masih berkata, sekelompok semut, cepat atau lambat kalian semuanya akan menyembah di bawah kaki ras jahat asing. Setelah mengatakan hal seperti ini, api hitam kecil pun padam. Raja Yuan Shuji telah menghilang selamanya. Bagaimanapun juga penggabungan dari 3 atribut itu lebih kuat jika dibandingkan dengan penggabungan 17 api suci. Setelah krisis diatasi Soyen di dalam tempat ini, tiba-tiba saja Soyen kembali menyemburkan cairan berwarna merah. Penggabungan 3 atribut yang dilakukan tidak kalah sulitnya dengan penggabungan api suci, dan ini juga merupakan siksaan yang luar biasa. Jelas tidak terbayangkan oleh orang-orang biasa. Soyen kemudian duduk bersila, lalu menelan beberapa obat untuk menyembuhkan luka-luka di dalam dirinya sambil mengatakan, setelah mengalahkan 2 orang suci satu persatu, bencana di dalam lautan inkarnasi ini seharusnya cukup untuk bisa membuat Sun Er, Mu Yingying, dan juga Su Suiying tenang di dalam reinkarnasinya. Selanjutnya, aku hanya bisa menunggu mereka bertiga keluar dengan sukses. Memikirkan hal seperti ini di dalam hatinya sebenarnya masih membuat Soyen memiliki sebuah kegelisahan, karena dia tahu bahwa lawan berikutnya adalah orang paling kuat dari ras jahat yang telah memimpin ke dalam tempat ini. Setelah beberapa saat, kekuatan di dalam tubuh dari Soyen telah pulih hingga 70-80%. Soyen kembali berdiri dan kemudian dia bergegas menuju aura yang dia rasakan sangat menakutkan. Tempat itu adalah keberadaan dari pemimpin makam suci abadi, pemimpin istana surgawi kuno, serta orang-orang lainnya yang akan melarikan diri. Ketika Soyen sampai di lokasi tersebut, dia telah menemukan bahwa saat ini banyak pasukan koalisi sepertinya kehilangan kesadaran dan bahkan bertarung satu sama lain. Hal ini adalah bencana yang cukup membingungkan. Di antara pasukan koalisi yang tersisa sekarang, sepertinya hanya ada sekitar 100 orang saja. Semuanya sudah terluka parah. Beberapa dari mereka memiliki mata memerah dan bahkan tubuhnya juga penuh dengan energi jahat. Soyen mengetahui bahwa orang-orang ini semuanya telah terjatuh ke dalam kendali dari ras jahat. Suara gemuruh dari petir-petir hitam terus bergema di dalam tempat ini, dan itu bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Soyen kemudian mulai mencari keberadaan dari pemimpin makam suci abadi dan juga 4 orang yang lainnya. Kali ini Soyen telah menemukan bahwa 3 orang yang sebelumnya bersama dengan pemimpin makam suci abadi, kali ini mereka juga telah terjatuh dalam kendali ras jahat asing. Lalu 3 orang tersebut berusaha menyerang
pemimpin istana surgawi kuno. Detik berikutnya Soyen melihat sesosok orang terbang tinggi ke arah langit, dan itu sebenarnya adalah pemimpin makam suci abadi. Tubuhnya bergerak ke atas awan hitam, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat pada orang-orang ini. Lalu dia pun berteriak, "Hei, sebenarnya apa yang kalian lakukan?" Baru saja Soyen meraung seperti itu, awan hitam yang berada di langit detik berikutnya meneteskan air hujan yang berwarna hitam. Pemimpin istana surgawi kuno tiba-tiba saja berteriak, "Soyen, mereka semuanya sudah dikendalikan." Dan itu dilakukan oleh hujan dari awan hitam. Tujuan dari orang yang telah mengendalikan ini mungkin adalah untuk menghancurkan seluruh lautan reinkarnasi. Pandangan mata dari Soyen melihat pada awan hitam, dan dia telah menemukan bintik-bintik hujan yang berwarna hitam. Lalu pemimpin istana surgawi kuno kembali mengatakan, "Soyen, berhati-hatilah dengan hujan hitam. Ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalam awan hitam itu. Jangan biarkan orang yang telah mengendalikan awan hitam dan juga hujan ini bisa melancarkan rencananya dengan mulus." Hujan tersebut adalah sumber kekuatan dari orang yang berada di balik awan hitam. Raut wajah dari pemimpin istana surgawi kuno untuk saat ini menjadi sangat pucat. Detik berikutnya Soyen melihat ada seseorang yang telah jatuh dalam kendali mencoba menyerang dirinya. Dan kemudian Soyen buru-buru melemparkan kekuatan api suci sambil berkata, "Api suci, usir kekuatan jahat." Akhirnya kekuatan api suci milik Soyen mengenai tubuh dari orang itu dan melukainya dalam seketika. Namun raut wajah dari Soyen langsung berubah menjadi nampak jelek ketika dia menemukan lukanya pulih sepenuhnya. Hal ini membuat Soyen kemudian berkata, "Astaga, bahkan kekuatan api suci tidak bisa menyingkirkan kekuatan jahat dan juga kendali di dalam tubuh orang-orang ini." Pada luka yang telah dilihat oleh Soyen, sekarang terdapat semut, serangga, ular, dan juga berbagai makhluk beracun lainnya menyerap kekuatan api suci yang dilemparkan oleh Soyen barusan. Lalu makhluk-makhluk ini seolah menyembuhkan luka pada tubuh orang yang tadi terkena serangan. Selain itu, makhluk-makhluk seperti serangga, ular, dan juga yang lainnya itu secara perlahan menyerap kehidupan dan juga mengendalikan pikiran banyak orang. Soyen mengetahui bahwa kekuatan ini sangatlah jahat, bahkan api suci miliknya seolah merasa tidak berdaya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen bisa mengatasi krisis yang dihadapi dari orang-orang pasukan koalisi ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasal.